69 people have been rescued so far, and Taiwan's president is heading to the scene. For more, we're joined by Peter Wang of the Eastern Broadcasting Company on the line from Taipei. What can you tell us how Ya, pemirsa, kami informasikan kembali bahwa gempa berkekuatan 6,4 skala Richter di Taiwan Selatan telah menghancurkan sebuah bangunan apartemen. Di Tainan ini, akibat gempa, 5 orang sedikitnya ditemukan tewas tertimpa reruntuhan apartemen. Sejauh ini tim evakuasi baru berhasil mengevakuasi sebanyak lebih dari 120 orang. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Amriadi, seorang ahli gempa BMKG dari BMKG. Selamat siang, Pak Amriadi. Selamat siang, Mas. Pak Amri, mungkin bisa dijelaskan gempa 6,4 skala Richter ini terjadi di kedalaman berapa? Mungkin Anda memiliki informasinya. Ya, kami telah menganalisa dari BMKG gempa yang terjadi di Taiwan. Ini yang pertama adalah gempa yang terjadi di darat. Ya. Jadi pusatnya di darat. Kemudian kekuatannya adalah sekitar 6,4 dengan kedalaman 19 km. Nah, ini tergolong gempa yang sebenarnya tidak besar sekali ya. Yeah. Tapi karena di darat dan juga kedalamnya dangkal, kemudian juga mekanisme alatnya gerakannya tuh besar naik gitu. Sehingga inilah yang bisa menghancurkan gedung tadi gitu. Artinya apakah ini ada hubungannya dengan struktur tanah di Taiwan, Pak Riyadi, mengingat gempanya tidak terlalu besar sebenarnya, 6,4 skala Richter. Ya, untuk ukuran gempa memang tidak terlalu besar gitu. Tetapi karena pusatnya memang ada di darat dan dekat dengan pusat bangunan tadi gitu. Dari sangat rapat gitu ya, banyak apartemen di sana dan gerakan naik gitu, sehingga ini yang menyebabkan terus banyak kerusakan gitu. Apakah Taiwan ini lokasi yang memang rawan gempa sebenarnya, Pak Riyadi? Oh ya, sebenarnya Taiwan ya kalau daerah yang rawan gempa gitu. Kita ada aspek dulu itu memang sudah menghancurkan Taiwan gitu. Memang daerah rawan kan yang waspada Taiwan pusatnya banyak di darat gitu. Gempa-gempa yang sangat tadi yang merusak di darat, sehingga ini waspadai, sehingga ya saya tidak tahu kenapa Taiwan sampai kecolongan ya membangun apartemen itu gitu. Apakah dari BMKG juga bisa memantau terkait gempa susulan, Pak?
Iya, dari BMKG bisa memantau ya ini. Namun gempa susulannya mungkin relatif kecil sehingga tidak terpantau di sini gitu. Tapi gempa utamanya tadi adalah kami menganalisa sendiri di BMKG. Itu adalah 6,4 gitu. Kami analisa gitu. Jadi BMKG sudah mampu untuk menganalisa gitu. Pak Riyadi, ada kekhawatiran kalau gempa ini memang terjadi di wilayah Asia seperti itu. Apakah ada kemungkinan juga gempa juga bisa terjadi dalam waktu dekat di wilayah sekitarnya? Oh iya, sebetulnya kalau kita lihat ini kan di darat ya, ini kan juga terjadi akibat mekanisme sesar lokal yang ada di sana gitu. Jadi tidak akan berpengaruh terhadap sesar yang utama ya, di daerah-daerah pertemuan lempeng tidak ada berpengaruh secara langsung. Tidak perlu dikhawatirkan. Pak Riyadi, mungkin ada himbauan dari BMKG Qingzhou mendatangi lokasi pasca gempa untuk memantau perkembangan evakuasi. Presiden Taiwan berjanji akan menyerahkan segala upaya untuk evakuasi dan juga penyelamatan. Pengungsian juga sudah mulai dibangun untuk korban yang kehilangan tempat tinggal mereka saat ini. Disebutkan tadi dari US Geological Survey dan juga dibenarkan oleh tim ahli gempa BMKG bahwa gempa berasal dari kedalaman yang rendah, hanya belasan kilometer dan terjadi di darat sehingga dampaknya sangat terasa. Saat ini kami sudah tersambung dengan TKW di kota Tainan, yaitu Ibu Darnia. Selamat siang waktu Indonesia, Ibu Darnia. Selamat siang, Mbak. Ibu Darni, bagaimana kondisi? Ke tempat saya. Tapi di daerahnya daerah sama di Tainan. Sekitar setengah jam ke situ. Mbak Darnia mungkin bisa menceritakan kepada kami apa yang saat ini dilakukan atau dilakukan oleh warga Tainan sendiri hingga saat ini. Sekarang polisi sedang mengevakuasi. Masalahnya masih banyak korban yang masih ada di dalam ruangan. Anda saat ini bertahan di mana? Saya masih ada di rumah. Di rumah saya tidak apa-apa. Tidak terjadi kerusakan sama sekali. Kalau Anda bisa mendeskripsikan kerusakan yang terjadi di kota Tainan, seperti apa di sana? Di sana banyak rumah-rumah yang roboh. Motor, mobil semuanya hancur. Karena reruntuhan gedung yang sangat tinggi itu. Tingginya 16 tingkat. Mbak Darnia sudah berapa lama di Tainan? Saya di Tainan 2 tahun. Di Taiwan? Di Taiwan udah 4 tahun. Mau 5 tahun ini. Tadi Anda katakan belum pernah merasakan gempa sehebat ini. Apakah artinya sebelumnya Anda juga pernah merasakan gempa juga di sana? Pernah. Dulu waktu saya di Gilan ada gempa juga. Tapi nggak sedahsyat ini. Gempa sekarang sangat besar. 6,4 skala Richter. Selama 4 tahun Anda bekerja di sana, berapa kali Anda bisa merasakan gempa? Ada sampai 5 sampai 6 kali. Tapi nggak segede ini gempanya. Apa? Ya, Mbak Darnia. Ya. Ada himbauan dari pemerintah setempat untuk Ya, pemirsa, kami informasikan kembali bahwa gempa berkekuatan 6,4 skala Richter di Taiwan Selatan telah menghancurkan sebuah bangunan apartemen. Di Tainan ini, akibat gempa, 5 orang sedikitnya ditemukan tewas tertimpa reruntuhan apartemen. Sejauh ini tim evakuasi baru berhasil mengevakuasi sebanyak lebih dari 120 orang. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Amriyadi, seorang ahli gempa BMKG dari BMKG. Selamat siang, Pak Amriyadi. Selamat siang, ya.
Pak Amri, mungkin bisa dijelaskan gempa 6,4 skala Richter ini terjadi di kedalaman berapa? Mungkin Anda memiliki informasinya. Ya, kami telah menganalisa dari BMKG gempa yang terjadi di Taiwan. Ini yang pertama adalah gempa yang terjadi di darat. Ya. Jadi pusatnya di darat. Kemudian kekuatannya adalah sekitar 6,4 dengan kedalaman 18 km. Gempa susulan, Pak. Iya, dari BMKG bisa memantau ya ini. Namun gempa susulannya mungkin relatif kecil sehingga tidak terpantau di sini gitu. Tapi gempa utamanya tadi adalah kami menganalisa sendiri di BMKG. Itu adalah 6,4 gitu. Kami analisa gitu. Jadi BMKG sudah mampu untuk menganalisa gitu. Pak Riyadi, ada kekhawatiran kalau gempa ini memang terjadi di wilayah Asia seperti itu. Apakah ada kemungkinan juga gempa juga bisa terjadi dalam waktu dekat di wilayah sekitarnya? Oh iya, sebetulnya kalau kita lihat ini kan di darat ya. Ini kan juga terjadi akibat mekanisme sar lokal yang ada di sana gitu. Jadi tidak akan berpengaruh terhadap sar yang utama ya. Di daerah pertemuan lempeng tidak ada berpengaruh secara langsung. Tidak perlu dikhawatirkan. Pak Riyadi, mungkin ada himbauan dari BMKG Qingzhou mendatangi lokasi pasca gempa untuk memantau perkembangan evakuasi. Presiden Taiwan berjanji akan menyerahkan segala upaya untuk evakuasi dan juga penyelamatan. Pengungsian juga sudah mulai dibangun untuk korban yang kehilangan tempat tinggal mereka saat ini. Disebutkan tadi dari US Geological Survey dan juga dibenarkan oleh tim ahli. People have been rescued so far, and Taiwan's president is heading to the scene. For more, we're joined by Peter Wang of the Eastern Broadcasting Company on the line from Taipei. What can you tell us how meter.
Nah ini tergolong gempa yang sebenarnya tidak besar sekali ya. Ya. Tapi karena di darat dan juga ke dalamnya dangkal, kemudian juga mekanisme alatnya gerakannya tuh besar naik gitu. Sehingga inilah yang bisa menghancurkan gedung tadi gitu. Artinya apakah ini ada hubungannya dengan struktur tanah di Taiwan, Pak Riyadi, mengingat gempanya tidak terlalu besar sebenarnya, 6,4 skala Richter. Ya, untuk ukuran gempa memang tidak terlalu besar gitu. Tetapi karena pusatnya memang ada di darat dan dekat dengan pusat pembangunan tadi gitu. Dari sangat rapat gitu ya, banyak apartemen di sana dan gerakan naik gitu. Sehingga ini yang menyebabkan terus banyak kerusakan gitu. Apakah Taiwan ini lokasi yang memang rawan gempa sebenarnya, Pak Riyadi? Oh ya, sebenarnya Taiwan memang daerah yang rawan gempa gitu. Ini pada aspek dulu itu memang sudah menghancurkan Taiwan gitu. Memang daerah rawan kan yang waspada Taiwan pusatnya banyak di darat gitu. Gempa-gempa yang sangat tadi yang merusak di darat. Sehingga ini waspadai sehingga ya saya tidak tahu kenapa Taiwan sampai kecolongan ya membangun apartemen itu gitu. Apakah dari BMKG juga bisa memantau terkait